على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 5 Safar 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 71. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 72. Sebuah hadis yang berbunyi, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu maqal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahl. Siapa namanya? Sahl, pakai sin. Nama lengkapnya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan adalah dari setan. Saya ulangi, ketergesa-gesaan adalah dari setan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini hasan. Sebelum kita menguraikan isi dari hadis ini, kita akan awali terlebih dahulu untuk menjelaskan status hadis tersebut. Para ulama mereka berbeda pendapat di dalam menilai status hadis ini. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Hanya saja Al-Imam
Ibnu Hajar menukil perkataan Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan. Kalau hasan berarti masih bisa dipakai. Hanya saja ada sebagian ulama yang mengkritisi nukilan tersebut karena ada ulama yang lain yaitu Imam Al-Mizzi. Beliau menukil dari Imam At-Tirmidzi penilaian yang berbeda, yaitu bahwa Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib. Bahkan di dalam Sunan At-Tirmidzi yang sampai ke kita buku aslinya itu tertulis di situ gharib. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan gharib itu tandanya dhaif menurut beliau. Di antara ulama yang menilai hadis ini kuat adalah Imam Al-Munziri dan juga Imam Al-Haythami. Beliau mengatakan ruwatuhu ruwatus sahih. Para perawi hadis ini adalah para perawi yang biasa dipakai dalam kitab As-Sahih. Jadi status hadis ini masih diapain? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif dan ada yang mengatakan hadis ini minimal apa tadi? Hasan. Terlepas dari polemik tersebut, inti dari kandungan hadis ini sahih, yaitu tercelanya sifat tergesa-gesa. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala mencela sifat tersebut. Sifat apa? Tergesa-gesa. Surat apa? Al-Isra ayat pinten? 11. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu seringkali mendoakan keburukan sebagaimana dia mendoakan kebaikan. Jadi orang itu seringkali bukan mendoakan kebaikan tapi apa? Mendoakan keburukan. Terus kenapa itu terjadi? Kata Allah, wa kanal insanu ajula. Karena manusia punya sifat asli suka tergesa-gesa. Berarti sifat tergesa-gesa terpuji atau tercela? Tercela. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tercela, bahwa sifat tergesa-gesa itu tercela, pujian dari Rasul SAW terhadap kebalikannya tergesa-gesa. Napa? Tidak tergesa-gesa. Hati-hati, apalagi penuh pertimbangan, sabar, bersikap tenang. Itu kebalikan dari apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa tercela. Buktinya apa? Buktinya tidak tergesa-gesa terpuji. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menyanjung, memuji salah satu sahabatnya yang dikenal dengan panggilan Al-Ashaj Abdul Qais, seorang pemuka suku. Kata Nabi SAW, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Engkau punya dua sifat yang kedua-duanya dicintai oleh Allah. Nabi SAW memuji seorang sahabat dan mengatakan engkau punya apa? Dua karakter
yang kedua-duanya disukai sama Allah. Apa? Al-hilmu wal anatu. Al-hilmu, mudah memaafkan, sabar. Wal anatu, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Al anatu itu adalah tidak tergesa-gesa. Berarti wajar kalau tidak tergesa-gesa itu dicintai oleh Allah, berarti kebalikannya tergesa-gesa dibenci oleh Allah. Wajar. Nah, kisah ini atau hadis ini ada kisahnya. Kisahnya antara lain disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab beliau As-Sunan, dan menurut Syekh Al-Albani kisah ini hasan. Serombongan datang dari kampung ke Madinah. Ada satu rombongan dari kampung datang ke mana? Ke Madinah. Lama perjalanan, mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu, karena mereka pengen ketemu sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjalanan saat itu kalau berhari-hari, berminggu-minggu, artinya kondisi tubuh, kondisi pakaian saat tiba di kota Madinah seperti apa? Lusuh, kemeringat, mambu, kecut. Jangankan perjalanan saat itu yang tidak ada pesawat, yang tidak ada kereta AC, yang tidak ada mobil. Jangankan perjalanan saat itu, perjalanan hari ini saja, walaupun kita pakai nopo, kereta, pakai bus, pakai mobil full AC, kalau sampai berhari-hari sampai di tujuan bagaimana? Sama aja. Apalagi di masa itu, bisa jangan bayangkan bagaimana kusut, lusuh, bau orang-orang yang baru datang ke Madinah itu. Dan selama perjalanan berhari-hari itu mereka menunggu-nunggu kapan sampai ke Madinah supaya bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Maka begitu sampai di Madinah, apa yang mereka lakukan? Gembruduk. Apa gembruduk? Berbondong-bondong rebutan untuk menemui Rasulullah SAW. Ada yang mencium tangan Rasulullah SAW, barangkali ada yang memeluk Rasulullah SAW. Saking apa nih? Saking rindunya. Tapi masalahnya apa? Urung atus. Dan Rasulullah SAW tidak merespon negatif para sahabat yang memang kangen banget itu. Tetap yang mencium tangannya dibiarin, yang memeluk Nabi SAW dibiarin sama Nabi. Dan Nabi tidak komentar negatif kepada mereka. Tapi ada yang menarik perhatian Rasul SAW. Siapa? Siapa mau? Ini kelalin ini. Baru 5 menit yang lalu saya sampaikan. Siapa? Al-Ashaj Abdul Qais. Ya. Beda sendiri dia. Yang lainnya pada berbondong-bondong, Al-Ashaj enggak. Apa yang beliau lakukan? Bersih-bersih. Nek caranya dewek adus disit. Terus ganti baju. Terus serot-serot caranya dewek. Nganggo apa? Parfum. Terus sisiran. Baru kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang beda sendiri. Maka Nabi SAW menyampaikan sabdanya tadi.
engkau punya dua sifat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergesa-gesa. Oke. Jadi hadis tadi walaupun terjadi polemik di antara para ulama tentang kesahihannya, yaitu hadis tergesa-gesa dari setan, akan tetapi inti muatannya itu sahih. Saya sudah bawakan ayat yang senada ya, dan hadis sahih yang senada. Mari kita kupas kandungan dari hadis nomor 72. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu, ketergesa-gesaan itu dari setan. Apa yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan? Nah, harus didefinisikan terlebih dahulu. Apa itu al-ajalah? Didefinisikan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Al-ajalatu, kayak bunyi anak pora kayak ibu ni anak ada gue aja dicorakan bu, dicekeli pokoknya ngaji karonyong kudu siap kayak gue. Jangan terbiasa membiarkan apa anak membuat gaduh, apalagi pas lagi apa pengajian. Ngesuk aja kapok ngajine. Kata Imam Al-Munawi, al-ajalatu fi'lu syai'i qabla waqtihi la'iqi bihi. Ketergesa-gesaan adalah melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas. Apa? Melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas. Ya. Berarti segala sesuatu itu ada apanya? Ada waktunya yang pas. Kalau seseorang melakukan sesuatu sebelum waktunya yang pas, berarti dia tergesa-gesa. Contoh, memberikan nasihat. Bagus? Bagus. Tapi ketika kita akan menyampaikan nasihat, hendaklah kita mencari waktu yang pas. Biasanya orang itu akan menerima nasihat ketika dalam kondisi tubuh yang apa? Seger, ya, bukan baru pulang apa? Kerja siang-siang, ngantuk, kencot, pemaning, kesel, nggak pas itu, tergesa-gesa. Ya. Ngisi pengajian atau memberikan fatwa padahal belum cukup ilmu, itu termasuk apa? Tergesa-gesa. Ngisi pengajian atau memberikan apa? Fatwa padahal belum cukup ilmu, belum waktunya. Ya, ini tergesa-gesa. Ar-Raghib Al-Asfahani menyampaikan definisi yang serupa dengan itu, kemudian ditambahkan oleh beliau, wa huwa min muqtadhash syahwah. Biasanya orang itu melakukan sesuatu sebelum waktunya biasanya karena dorongan nafsu. Nah, ini faktornya, faktor pendorongnya biasanya kayak gitu. Berarti orang melakukan itu pertimbangannya bukan akal sehat.
Ya. Juga bukan pertimbangan dalil syar'i. Biasanya karena nafsu, karena emosi. Ya. Dalam kasus tadi, seorang istri yang menasihati siapa? Suaminya yang baru pulang kerja. Ya mungkin karena dorongan emosi. Ya. Kalau tadi yang belum waktunya ngisi pengajian tapi sudah ngisi pengajian, mungkin juga karena dorongan nafsu popularitas, ya termasuk. Ya. Berarti kalau kita gabungkan ya antara definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Munawi dan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, maka kesimpulannya tergesa-gesa adalah melakukan atau menginginkan sesuatu